Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama mari panjatkan puja puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kesempatan yang sangat penuh dengan barokah ini dan insya Allah sangat khusyuk. Lupa salat dan salam kita junjungan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalahnya dari zaman beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul hingga zaman sekarang, yang dimana risalah Islam tersebut disampaikan oleh lidah-lidah para lisan-lisan para ulama, sebagaimana ulama adalah pewaris para nabi. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Abdul Somad, Al-Ustadz Dr. Abdul Somad LC MA PhD, yang insya Allah akan menyampaikan tausiah spesial kepada santri dan santriwati kelas 9 dan kelas 12 semuanya. Dan juga terima kasih kepada Ustadz Hendri, beliau yang telah menghubungkan kami dengan Ustadz Abdul Somad, yaitu Ustadz Hendri Abi dari ACA atau Salsabila Kusi kelas 12. Ya, baik, sebelum kita masuk ke ceramah Ustadz Abdul Somad, mari kita saksikan terlebih dahulu tampilan foto kebersamaan kita dengan Al-Ustadz Dr. Abdul Somad pada tanggal 7 Juni 2018. Tak terasa sudah 2 tahun lebih Ustadz Abdul Somad pernah berkunjung ke Insan Tama. Mari kita saksikan. Masya Allah, tabarakallah, itulah kebersamaan Ustadz Abdul Somad di Insan Tama ketika tanggal 7 Juni tahun 2018. Baik, langsung saja kita masuk ke ceramah spesial dari Ustadz Abdul Somad yang insya Allah judulnya 20 pesan untuk alumni Insan Tama. Kenapa 20? Nanti kita bisa mendapatkan penjelasan dari beliau. Sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ustadz Abdul Somad? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Barakallah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu, Ustadz. Amin. Baik, sudah siap Ustadz untuk menyampaikan nasihat dan ceramah, Ustadz? Penutup. Insyaallah. Penutup. Baik, kepada Ustadz Abdul Somad kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Segala puji bagi Allah yang sudah mempertautkan hati kita sehingga kita bersaudara karena Allah. Bersaudara karena harta akan binasa, bersaudara karena kuasa akan sirna, bersaudara karena Allah akan kekal abadi hingga ke surga. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Bukan umat Muhammad SAW kalau tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang muda. Anak-anakku, wisudawan, wisudawati, santriwan, santriwati yang akan meninggalkan sekolah dengan catatan kebaikan, akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita. Di antara mereka Al-Mukarram Ustadz Ismail Yusanto dan Ustazah tak dapat saya sebut satu persatu. Karena kalau sudah disebut kepala sukunya, maka satu suku sudah terwakili oleh yang lain. Wasiat ini 20 pesan untuk santriwan-santriwati. Kenapa 20? Supaya mudah mengingatnya kalian tamat tahun 2020. Untuk yang tahun depan insya Allah 21.
Pesan yang pertama, anakku, ingatlah Allah. Ketika di pondok kalian mengingat Allah biasa-biasa saja. Karena kalian diingatkan oleh guru-guru yang mereka ingat kepada Allah. Kalian bersama dengan orang-orang yang ingat kepada Allah. Tapi nanti setelah di kampus, kalian berada di hutan rimba yang liar. Allah terasa begitu kecil. Teman-teman yang tidak sependidikan, sebasic mulai mengajak kalian untuk ke tempat yang melalaikan Allah. Mulailah tampak ada mahasiswi yang cantik dan mahasiswa yang ganteng. Terasa Allah terkesampingkan. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang memenjarakan Allah di dalam satu tempat. Lalu kalian kunjungi dia 5 kali sehari. Subuh kalian datang, zuhur kalian datang, maghrib kalian datang, isya kalian datang. Setelah itu kalian lupakan Allah. Maka bawalah Allah kemanapun kalian berada. Ketika kesempatan untuk berbuat dosa itu datang, ingatlah Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kau berada. Setelah kalian nanti tamat kuliah, mulai ada tawaran. Sogok aja 100 juta. Nanti kan bisa dapat gaji pokok. Oh ini berdosa. Enggak, keluarkan aja 2,5% jadi halal kok. Ingatlah nak, tak begitu guru kalian dulu mengajarkan. Allah ada saat lapang, Allah ada saat sempit. Nanti setelah kalian duduk bekerja di kantor, akan datang tawaran. Tawarannya juga, ini proyek amal loh. Ini kalau kita laksanakan, kita kerjakan bersama. Tapi ini dosa. Ini memang dosa. Tapi daripada dilakukan orang lain, kan lebih baik kita yang melakukannya. Kita buat dosa juga, tapi pakai bismillah. Ingatlah nak, menyebut nama Allah tidak membuat babi menjadi halal. Menyembelih dengan nama Allah tidak membuat anjing menjadi halal. Menyebut nama Allah tidak membuat korupsi menjadi halal. Oleh sebab itu muliakan Allah. Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bersama kalian ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menolong kita. Kita ini hina, banyak dosa. Menghadap Allah kita bawa orang yang paling dicintai Allah. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Guru-guru di Insan Tama sudah mengajarkan kalian tentang cinta kepada Rasul. Tapi nanti cinta itu mulai berkurang. Cinta kalian mulai berbagi. Cinta mulai menghilang, bahkan mungkin lenyap. Oleh sebab itu, maka kuatkan cinta dengan banyak berselawat kepadanya. Di saat pagi, sempatkanlah. Di dalam perjalanan menuju kampus, sempatkanlah berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam kelas, sempatkan berselawat. Allahumma salli ala Nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan berselawat, kau dekat dengannya. Saat pagi kau ucapkan salam. Walaupun kau tinggal di Depok, walaupun kau tinggal di Padang, walaupun kau tinggal di Makassar, walaupun kau menetap di Sorong, Papua, tetap kau ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dia menjawab dari Masjid Nabawi, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak ada salam yang lebih mulia, tidak ada salam yang lebih hebat daripada salam dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa ikatkan hatimu dengannya, kuatkan salammu dengannya, dengan tetap banyak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai anak-anakku yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kepadanya. Wasallimu, ucapkan salam kepadanya. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya safwatallah. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika nanti engkau diminta untuk memberikan kata sambutan, kau katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya engkau ingin supaya sambutanmu itu disaksikan oleh Rasulullah SAW. Ketika kau duduk di tengah keluarga, lalu kemudian kau ajak mereka duduk bersama, saat itu mungkin kau menjadi kosma, ketua kelas di kampus. Saat itu mungkin kau menjadi ketua senat.
Saat itu kau mungkin jadi pimpinan rapat. Lalu kemudian kau katakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saat itu sebenarnya kau ingin agar amalmu disaksikan oleh Rasulullah SAW. Dia bangga melihatmu. Di saat anak muda lain sibuk dengan narkobanya, sibuk dengan pacarnya, tapi kau justru sibuk dengan menunjukkan amalmu kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti ada masanya kau merasa dirimu kecil. Karena kau berhadapan dengan orang liberal, berhadapan dengan orang sekuler, berhadapan orang kaya, tapi dia jauh dari Allah. Maka wasiat yang ketiga, yakinlah bahwa kau bersama malaikat. Kalau kau baca ayat kursi, maka Allah akan mengirimkan hafizun bersama. Kau menjadi bangga, menjadi percaya diri bukan karena ada keris kecil di dompet. Kau menjadi percaya diri bukan karena ada cincin batu besar yang kau yakin di dalamnya ada jin yang sudah dipesankan oleh kakek. Bukan. Tapi karena bersamamu ada malaikat. Inna alaikum lahafizin. Bersamamu ada malaikat. Jangan takut. Jangan cemas. Jangan gentar. Keberanian tidak membuatmu cepat mati. Ketakutan tidak membuatmu juga tertunda dari kematian. Maka kalau engkau mandi, engkau harum, engkau wangi, malaikat dekat dengan. Itulah mengapa para habaib dalam acara dihidupkan buhur. Innal malaikata tata'azza, malaikat tersakiti dengan bau busuk. Oleh sebab itu bersihkan mulut, gosok gigi. Mandi bersih, gunakan parfum supaya malaikat dikirim Allah bersama dengan. Kau baca ayat kursi. Kau tidak memanggil malaikat karena mereka bukan hantu, bukan jelangkung. Allah mengirimkan malaikat. Alladzina qalu rabbuna Allah. Kalau kau katakan Tuhanku Allah, semastaqamu, istiqamah engkau, tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah kirim malaikat. Malaikat itu masuk ke dalam hati. Malaikat itu akan berkata ke dalam jantung. Dia akan berkata ke dalam sanubari. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannah. Berbahagialah. Kau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Sehingga kau akan lantang berbicara. Sehingga lidahmu tak khawatir terhadap apapun untuk berkata-kata. Tak ada yang menyekat. Ada juga orang yang hebat berkata karena backingnya kuat. Backingmu bukan polisi dan tentara. Tapi yang menciptakan Pak Polisi dan yang menciptakan tentara. Itu backingmu. Backingmu bukan penguasa dan pejabat. Backingmu adalah dia yang menciptakan penguasa dan pejabat. Hayyun la yamut, dia maha hidup, dia tidak mati. Muhyi wa umid, dia menghidupkan dan mematikan. Lalu dia mengirimkan malaikatnya untuk mengawal. Andai kau mati syahid. Andai kau terluka, lukamu akan menjadi saksi saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin, ada malaikat bersama. Uli ajnihatin, malaikat makhluk bersayap. Masna, sayapnya 2. Wasulasa, ada yang bersayap 3. Waruba, ada yang bersayap 4. Kalau dikepakkannya sayapnya di salah satu penjuru dunia, maka satu sayap lagi di atas penjuru yang lain. Besar sekali, sampai Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihat mereka dalam bentuk nyata di dunia. Malaikat melihat mereka. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Allah menunjukkan bentuk aslinya ketika Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha. Dia pernah datang menjumpai Nabi dalam bentuk seorang laki-laki bernama Dihyah Al-Kalbi. Dia pernah datang dalam bentuk makhluk yang besar memeluk Nabi di Jabal Nur. Sampai Nabi sulit untuk bernafas. Tapi bentuk aslinya terlihat ketika Isra dan Mi'raj. Yakinlah, dia bersamamu. Dia mengawalmu. Dia memberikan kekuatan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, jangan lepaskan dirimu dari kitab Al-Quran. Di Insan Tama, kau sudah diajarkan untuk menghafal surat-surat pendek. Jangan lupakan. Bawa dalam sholat. Di kampus jangan malu jadi imam. Majulah ke depan. Karena kau sudah terbiasa. Kalau belum yakin untuk jadi imam sholat maghrib, isya dan subuh, imam sholat zuhur saja dulu. Kuatkan takbirnya. Supaya engkau tidak grogi.
Jangan rendah diri ketika ada orang dari pesantren yang lebih masyhur, lebih populer. Karena dia tidak lebih jauh mulia daripada engkau di hadapan Allah. Yakinkan dirimu bahwa yang paling mulia di hadapan Allah, yang paling takut kepada Allah. Kuatkan suaramu. Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Angkat tanganmu. Allahu Akbar. Baca hafalan-hafalan. Amma yatasa'alun. 'anil naba'il 'azim. Alladzi hum fihi yakhtalifun. Kalla saya'lamun. Baca hafalan-hafalan. Sehingga kalau kau sudah terbiasa, maka insya Allah kau akan terbiasa dengan Al-Quran. Jangan lupa amalan tiap malam Jumat, tetap baca surat Al-Kahfi. Supaya hatimu terang menuju Jumat berikutnya. Adha'alahu min nur ma bainal jumu'atain. Antara Jumat ini dengan Jumat yang depan hatimu tidak gelap. Kalau sudah hatimu gelap, dunia terasa sempit. Makanya bayi tidak boleh mati lampu. Kalau mati lampu dia menangis. Kalau mati lampu napasnya sesak. Jangan sampai lampu dalam hatimu padam. Karena kau lupa membaca surat Al-Kahfi. Sebelum tidur malam, kalau sempat kau baca surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Subuhnya dia diampunkan Allah. Andai tidak sempat, kau baca pangkal Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati, kau tutup di ujungnya dengan ujung Al-Baqarah. Maka Allah menjaga, Allah memelihara. Jangan lepaskan dirimu dari Al-Quran. Paling tidak sehari ada satu ayat keluar dari mulut. Paling tidak sehari pernah kau pegang Al-Quran. Mungkin kau tidak pegang Al-Quran karena Al-Quran ada dalam handphone, dalam bentuk aplikasi Quran digital. Kau baca agak satu halaman. Kau baca dari maghrib ke isya. Kau baca saat menunggu dosen datang. Kau baca saat nanti aktif di kantor. Jangan pernah lepaskan dirimu dari Quran. Yang kelima, kau mesti ada hubungan dengan Rasul-Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhun mithli. Kalau kau merasa hidupmu susah, maka kau baca Nabi Musa. Dia juga tinggal di istana Fir'aun, tapi terusir dari istana, dia juga kesusahan. Kau rasa hidupmu sulit, kau baca kisah Nabi Ayub. Dia juga sulit, sampai-sampai kulitnya berulat. Kalau kau rasa hidupmu sempit, kau baca kisah Nabi Nuh alaihi salam. Hidupnya juga sempit. Kalau kau rasa hidupmu gelap, maka kau baca kisah Nabi Zannun, Yunus alaihi salam. Dalam 3 kegelapan. Gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan. Maka sempitmu belum ada apa-apanya dibandingkan sempitnya Musa. Gelapmu belum ada apa-apanya dibandingkan gelapnya Yunus. Kesusahanmu belum ada apa-apanya dibandingkan kesusahan Ibrahim. Sakitmu belum ada apa-apanya dibandingkan sakitnya Nabi. Rabbi anni massaniyaddur, kata Ayub. Ya Allah, aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin. Engkau paling sayang di antara yang sayang. Ulangi kisah itu. Baca surat Yusuf. Bagaimana saudara kandung mengkhianati. Bagaimana ayah kehilangan pandangan gara-gara rindu dengan. Tapi ingat, baju yang dulu menyebabkan mata Yakub kehilangan pandangan karena menangisi anak yang hilang. Tapi justru dengan baju itu juga mata itu kembali. Ketika baju itu datang, apa kata Yakub? Inilah ajidu riha Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Sesungguhnya orang tua itu, walaupun tak dapat melihat anak, bau anak itu pun bisa dicium. Oleh sebab itu kau baca kisah itu. Saat hatimu susah, saat kau sedang galau, jangan ke bioskop, jangan nonton TV, jangan kau buka handphone, karena justru kau makan susah. Kau adukan kesusahanmu kepada kawanmu, kawanmu jauh lebih susah darimu. Kau adukan penderitaan hidupmu pada psikiater, psikolog, mereka juga makan obat tidur baru bisa tidur. Oleh sebab itu kau baca kisah Nabi-Nabi. Dengan membaca kisah Nabi-Nabi, terasa ringan penderitaan. Yang keenam, sadarlah bahwa dunia ini akan berakhir. Idza sama'un fatarat, langit akan terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planetnya akan bertabrakan. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur akan dibangkitkan. Oleh sebab itu kalau kau lihat orang kaya, kau jangan minder. Karena rumah dia akan tinggal. Kalau kau lihat ada orang punya jabatan, kekuasaan, kau jangan rendah diri.
Kalau sampai kau sholat dekat penguasa, lalu kau rasa dirimu kecil, 2/3 imanmu sudah melayang. Dia hamba Allah, kau hamba Allah. Jantungnya berdetak karena Allah, jantungmu juga sama. Dunia ini akan berakhir. Dunia ini hanya tempat persinggahan semata. Matahari panas terik. Kita tak bisa lanjutkan perjalanan karena panas. Bernaung di bawah pohon yang rindang. Sementara matahari sebelum teduh, maka lanjutkan perjalanan. Nanti kalau sudah teduh, kita akan lanjutkan perjalanan. Dunia ini hanya tempat singgah saja sekejap. Singgah sekejap, berjumpa kita di insan tama. Selepas itu pun kita akan pergi berlalu meninggalkan dunia. Kalau kau dapat dunia jangan sombong, karena dunia ini sementara. Kalau kau tak dapat dunia juga jangan putus asa, karena yang tak dapat itu juga sementara. Kalau kau senang jangan senang terlalu berlebihan, karena kesenanganmu sementara. Dan kalau kau susah, jangan pula larut dalam penderitaan, karena kesusahan itu juga sementara. Itu filosofi dunia kiamat. 7. Jangan kau sangka Allah itu pabrik spidol. Pesan yang ke-7, bahwa ada takdir yang ditetapkan Allah SWT. Kalau kau tak percaya kepada takdir, berarti kau menjadi majusi hazil ummah. Majusi menganggap bahwa ada kekuatan dua. Yang baik datang dari Tuhan, yang tak baik datang dari makhluk yang lain. Sedangkan kita berkata, la haula, tiada daya, wala quwata, tak ada kekuatan, illa billah. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ada yang diridhai Allah, ada yang tidak diridhai Allah. Kalau kau sholat, perbuatan itu datang dari Allah. Kalau kau minum khamar, la tataharraku dzarratu illa biiznillah, tak akan bergerak satu biji sawi pun kecuali atas kudrat iradat Allah. Semuanya datang dari Allah. Hanya saja ini Allah ridha, yang ini Allah tidak ridha. Allah sudah berikan kau dua jalan. Wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, diberikan Allah jalan fujur. Wa taqwaha, diberikan Allah jalan baik. Allah kasih kau mata. Allah beri kau telinga. Allah pinjamkan kau hati. Allah berikan kau kudrat dan iradat. Pakailah nak untuk jalan yang kanan. Jangan kau pakai untuk jalan yang kiri. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan hatinya, dia pilih jalan kebaikan. Itu sudah ada suaranya. Qad khaba man dassaha, sia-sialah orang yang mengotori hatinya, dia pilih jalan kiri. Allah sudah berikan jalan. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Orang yang beriman dan beramal soleh, tempatnya di surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Orang yang ingkar dan mendustakan ayat kami, tempatnya adalah neraka. Dengan meyakini takdir, berniat baik, berbuat baik, berusaha baik, manajemen baik, diatur dengan baik, planningnya baik, ternyata terjadi yang tak baik, kau sabar. Karena ada rencana yang lebih indah dari Allah. Tapi ada pula sebab hukum akibat. Tidak dimanage dengan baik, tidak dipelajari dengan baik, sembrono dan asal-asalan. Maka ada hukum sebab akibat. Jangan kau nisbatkan kegagalanmu kepada Allah, salahmu dua. Pertama kau gagal, yang kedua mengkambing hitamkan Tuhan. Oleh sebab itu, fa'idha azamta, kalau kau sudah azam tekad kuat, fatawakkal Allah. Bertawakallah kepada Allah. Kalau terjadi apa yang tak diinginkan, qadar Allah. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan anaknya. In asabathu sarra, kalau dapat kebaikan, syakar. Dia bersyukur. Karena khairan lahu, itu baik baginya. In asabathu dharra, kalau dapat yang tak baik, sabar. Dia bersabar. Itu juga baik bagi. Itulah hikmah. Kalau engkau paham dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang ke-8. Jangan sampai kau tinggalkan sholat. Selama ini sholatmu tidak tinggal. Karena di insan tama gurunya memang berpesan. Masjidnya cantik, bagus. AC-nya dingin, tempat wuduknya bersih. Tapi nanti sebagian engkau ada yang pulang ke kampung. Ada yang ke tempat memang dilalaikan sholat di sana. Maka jangan ragu, jangan takut, jangan sungkan, jangan segan. Kau ambil tu mikrofon, kau azan. Hayya 'alas shalah. Kalau ada yang tidak bisa jadi imam, maju. Bimbing mereka semua. Ajak mereka semua. Kalau sampai di surau, di tampung terpencil, di pedalaman suku terasing, itu tidak ada yang menegakkan salat. Satu kampung itu diganggu syaitan. Siapa yang menyelamatkannya? Engkau yang melawan. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nanti setelah tamat kuliah, kau mampu menikah, jadi imam di tengah keluarga. Istri dan anakmu akan menjadi makmum. Kau akan tetap sholat. Anak-anakmu akan melihat
Oh, ayah kami sholat. Ini sajadah tempat ayah kami dulu sholat malam. Ini sajadah tempat ayah kami dulu sholat duha. Mereka akan ikut engkau. Mereka akan laksanakan walaupun kau sudah mati meninggal. Wasiat yang ke-9. Kalian pasti akan jadi orang kaya. Amin. Kalian jadi bisnismen. Jangan lupa berzakat. Karena kalau sampai kalian makan zakat, doa kalian tidak makbul. Pagi petang berdoa kepada Allah. Syukur-syukur kalian bisa mewajibkan orang lain berzakat. Karena kalian adalah pimpinan perusahaan, entrepreneur sejati. Karyawan-karyawan kan wajib berzakat. Kalian mengaturnya. Alhamdulillah. Tapi andai tidak, kalian menjadi orang yang biasa saja. Jangan lupa berzakat. Andai tidak sampai kepada nisab zakat, maka bersedekah. Wasiat yang ke-10. Supaya kalian merasakan kedekatan dengan Allah, jangan tinggalkan puasa sunat. Paling tidak sebulan 3 hari. Tanggal 13, 14, 15. Dengan berpuasa itu kalian merasakan kedekatan dengan Allah. Dengan berpuasa itu kalian merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah. Kalau ditunggu Ramadan, setahun sekali dia baru datang anak. Tapi kalau kalian laksanakan puasa sunat, syukur-syukur bisa Senin Kamis. 8 hari dalam sebulan. Bagus. Makanan kalian teratur. Jauh dari pengawet. Apalagi kalau kalian kuliah, jauh dari orang tua. Bisa mengirit belanja. Syukur-syukur puasa Nabi Daud. Tapi bukan berarti dengan puasa kalian hanya tidur di kos-kosan. Puasa tidak merubah aktivitas. Puasa tidak mengurangi jam makan. Puasa hanyalah mengendalikan. Ketika pada saat gula darah turun, semestinya kau emosi dan marah. Tapi saat puasa kau bisa menjaga kestabilan emosi. Secara intelektual kau sudah cerdas, cerdas intelektual. Secara spiritual kau sudah cerdas, cerdas spiritual. Tapi emosional kau masih terganggu. Dengan berpuasa, engkau menjadi orang yang cerdas emosional. Pesan yang ke-11. Selama ini kau sholat menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Mungkin kau termimpi-mimpi. Ustadz dulu waktu masih kecil mimpi sholat di Masjidil Haram. Mimpi sampai ke Makkah. Terbangun dari tidur, sedih. Karena ketika di Makkah nggak bisa ngomong dengan orang Makkah karena tidak pandai bahasa Arab. Anak-anak insan tama bukan sekedar ke Makkah. Mereka sudah sampai ke Kairo, Mesir. Mereka sudah sampai studi banding ke Universitas Al-Azhar. Kalian bisa bahasa Arab. Kalian bisa memahami Al-Quran dan hadis. Maka tanamkan dalam diri, aku mesti sampai ke Makkah. Nampaknya kalian urusan dunia bisnis. Nampaknya kalian urusan dunia ekspor-impor. Tapi dalam hati kalian, aku akan sampai ke Makkah. Penggali-penggali kubur akan kubawa ke Makkah. Imam-imam surau musalla akan kubawa ke Makkah. Orang-orang fakir miskin akan kubawa ke Makkah. Anak-anak berprestasi akan kuberikan umroh. Mesti ada itu dalam hati kalian. Perbuatan itu membahagiakan mereka. Mereka yang menggali kubur. Satu galian kubur hanya 50.000, itu pun kalau yang meninggal orang baik. Kalau yang tidak baik, selesai pemakaman mereka tinggalkan begitu saja. Mereka hanya mengurut dada. Tiba-tiba kau datang ke sana. Mereka sangka kau akan minta galikan kubur. Tidak. Kau menarik tangan mereka, ingin bawa mereka ke tanah suci. Mereka surprise, kejutan. Begitu kau mampu memberikan mereka kejutan, Allah pun membalas engkau dengan kejutan. A'dadtu li'ibadiyas shalihin. Alumni-alumni insan tama yang memberikan kejutan. Ngeprank orang susah, tapi dengan prank kebaikan ini, maka aku siapkan untuk mereka. Mala a'yunun ra'at, tak pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Jangan bercita-cita hanya kau saja yang sampai ke Makkah. Tapi bercita-citalah semua karyawanmu, anak buahmu, security, kau bawa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Pesan yang ke-12. Ada orang-orang yang secara keduniawian dia kurang beruntung. Tapi doanya makbul. Fakir miskin. Sayangi fakir miskin. Anak yatim, usap kepala mereka. Ustadz tahu bahwa kalian belum bekerja. Tapi kiriman uang belanja dari orang tua saat kalian kuliah nanti, manfaatkanlah agak sebulan sekali, selesai sholat Jumat, beli nasi 2 bungkus, datang ke panti jompo. Makan dengan orang tua. Berdua.
melihat tangan mereka menggeletar, gemetar tangan mereka menyuap nasi. Kalian melihat kulit mereka. Yang kalian lihat itu bukan kulit mereka. Kalian sedang melihat kulit kalian 50 tahun yang akan datang. Pergi ke panti yatim. Ajak anak yatim itu agak 2 orang makan bersama kalian. Izin Pak, saya mau makan dengan anak yatim ini agak 2 orang. Usap kepala mereka. Salamkan uang agak 5-10 ribu. Mengingatkan. Supaya kalian bersyukur punya ayah, punya ibu. Supaya kalian tidak melawan mereka. Dengan itu kalian adalah orang-orang yang sudah memperhatikan fakir miskin. Lihat bayi-bayi kecil mungil di rumah sakit. Tapak kaki mereka 2 jari. Panjang mereka sejengkal. Kalian lahir ke dunia ini bukan bim salah bim adraj abrakadabra. Kalian lahir ke dunia ini melalui proses panjang. Oleh sebab itu fakir miskin, orang susah, panti jompo, panti yatim, dijenguk. Kadang ada masanya karena kalian sudah selalu sering mendengar ceramah, pengajian agama, tidak masuk lagi nasihat ke telinga. Yang masuk itu nasihat lewat mata. Maka perlu mendatangi mereka. Melihat baju mereka yang lusuh. Melihat kehidupan mereka yang susah. Itu untuk mengingatkan kalian. Supaya lebih bersyukur kepada Allah SWT. Wasiat ke-13. Tak ada gunanya sholat kalian banyak. Puasa kalian tak tinggal. Tapi kalau hati kotor, bersihkan hati. Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikan aku orang yang bertobat. Waja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan hati. Waja'alni min ibadikas salihin. Kita bisa berjalan bersama kalau hati kita bersih. Walaupun kita duduk berdekatan, tapi kalau hati kita kotor, kita terasa jauh. Walaupun kita jauh, jauh di sana, di Insan Tama. Bahkan sebagiannya menyebar ke seluruh Indonesia. Tapi saat ini kita bersama. Kenapa? Karena Allah jaga hati kita. Sering-sering merenung sejenak. Gunakan waktu agak 1 menit, 2 menit merenung sejenak. Hilangkan hasad, hilangkan dengki, hilangkan iri hati. Hilangkan takbur, angku, dan sombong. Bersihkan hati. 1 dosa membuat 1 titik dalam hati. Segera istighfar, minta ampun. Buat 3, 5, 10 dosa, bertitik-titik dalam hati. Kalau sampai kau biarkan dia bersemayam, maka hatimu menjadi hitam dan gelap. Khatamallahu ala qulubihim. Hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim ghisyawah. Mata tertutup. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Nasihat tak lagi masuk. Khutbah Jumat terasa hampa. Nasihat orang terasa kata-kata yang tak bermakna. Gara-gara apa? Gara-gara hati kotor. Hati adalah cermin. Kalau cerminmu jernih, bening, maka terlihat gambarnya bersih. Tapi kalau cerminnya butek, kacanya hitam, orang putih pun tampak itu. Gelap. Oleh sebab itu bersihkan hati. Kalau kau bersihkan hatimu, maka lapang jiwa. Kalau kau bersihkan hatimu, tenang kau bersahabat. Kalau kau bersihkan hatimu, rela engkau menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ke-14. Mau tidak mau, suka tidak suka, salat perlu menutup aurat. Maka menutup aurat itu hukumnya wajib. Kalau tidak, syarat sah salat. Maka perlu ada uang untuk membeli pakaian. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kau puasa, maka kau mesti bersahur, sahur makan. Maka pesan yang ke-14 adalah ekonomi mesti baik. Mesti ada uang. Kita tidak boleh minta-minta kepada orang. Jadilah bisnismen, jadilah entrepreneur, jadilah petani yang sukses. At-tajirus saduqul amin. Kau jadi pedagang. At-tajir, pedagang. Saduq, jujur. Amin, amanah. Nanti di akhirat kau akan dibangkitkan ma'an nabiyyin bersama para nabi. Wasiddiqin bersama siddiqin. Wasyuhada bersama orang mati syahid. Wassalihin. Andai kau menjadi petani di kampung. Mungkin kau tak seberuntung sahabatmu yang kerja di kota. Tapi kau tidak hina. Tapak tanganmu boleh kasar. Tapak tangan itulah yang akan dicium Nabi. Kita ingin mencium tapak tangan Nabi SAW. Yang dikatakan atyabu min rihil miski, lebih harum daripada seharum semerbak kasturi. Tapi justru tapak tangan yang kasar itulah dicium oleh Nabi. Kenapa? Sebaik-baik cara mencari makan adalah kasbur rajul biyadihi, dengan tangan. Jangan pernah menjadi peminta-peminta. Al-yadul ulya khairum minal sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Antada'a warasataka aghniya. Kau tinggalkan anak cucu, menantu, sahabat, karyawanmu dalam keadaan miskin.
Dalam keadaan mampu, kaya raya, mapan secara ekonomi, khairun, lebih baik. Min antada'ahum alatan. Daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah melarat. Yatakaffafuna 'alan nas. Menjadi peminta-minta. Tapi jangan karena anak takut miskin lalu menghalalkan korupsi. Jangan karena takut miskin lalu kemudian menghalalkan segala cara. Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Akan tetapi ada usaha ikhtiar dari manusia. Oleh sebab itu mapanlah secara ekonomi. Hidup ini yang penting cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk pakaian, cukup untuk sekolah. Dan memang manusia ini tak pernah merasa cukup. Kaya bukanlah orang yang memiliki banyak harta. Laisal ghina kasratul arad. Orang yang kaya bukan yang banyak harta bendanya. Wa innamal ghina ghinan nafs. Orang yang kaya adalah orang yang merasa kecukupan. Lau kana libni Adam wadiyan min zahab. Anakku, seandainya engkau punya satu lembah terbuat dari emas, kau tak pernah merasa cukup. La tamanna yakuna lahu wadiyan akhar. Pasti kau akan minta satu lembah lagi, minta lagi, minta lagi. Walan tamla fahu ila turab. Sampai mulutmu disumbat tanah. Bisnis silakan. Mengelola pertanian silakan. Mau tambah udang, tambah ikan, peternakan silakan. Mau usaha jasa silakan. Mau menjadi pengacara terkenal silakan. Tapi ingat, itu hanya jalan saja anak. Tujuannya supaya jangan menjadi peminta-minta. Supaya jangan menggantungkan hidup kepada orang lain. Independen. Karena kalau kau makan nasi orang lain, nanti mulutmu disumbat oleh nasi orang, sulit kau berbicara. Kalau mulut berisi air, susah mau berkata benar. Kalau hidungmu sudah tertusuk tali, maka engkau akan menjadi sapi, akan ditarik kemana-mana. Kau tidak independen. Kau berbicara karena didikte oleh orang lain. Oleh sebab itu kau mesti mapan secara ekonomi. Pesan yang ke-15. Mau tidak mau, suka tidak suka, kau mesti punya kekuasaan. Pak, itu ada orang sudah jualan minuman keras. Ya nggak apa-apa, silakan dia minuman keras. Yang penting kita masih sholat. Yang penting kita sholat, yang penting kita sholawat, yang penting kita baca Quran. Kau tak ada kekuasaan. Kau hanya di dalam masjid berzikir. Tapi kalau kau bisa jadi kades, kau punya kekuasaan. Dengan stempel kadesmu kau bisa pecat dia. Dengan stempel kadesmu kau bisa kerahkan masyarakat. Warung yang buka minuman keras. Oleh sebab itu usahakan. Sesungguhnya kau dididik berorganisasi anakku selama di Insan Tama. Itu apa? Supaya kau bisa jadi kades. Supaya kau punya kekuasaan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Seandainya doamu satu. Doamu cuma satu. Tapi doa itu makbul. Apa yang kau minta? Mintalah kepala desa yang jujur dan amanah. Karena dengan punya kepala desa yang jujur dan amanah, satu desa akan mendapatkan kemakmuran, keselamatan. Tapi kalau tidak, maka satu desa akan mendapatkan pengkhianatan. Oleh sebab itu di antara 7 yang mendapatkan naungan Allah, sab'atun yudhilluhumullah. 7 dapat naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh. Tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang 7 itu siapa? Imamun adilun. Kepala desa yang adil. Oleh sebab itu bersiap-siaplah anak. Kau mesti jadi kepala desa. Supaya desamu ramai dengan sholat berjamaah. Kau mesti jadi kepala desa. Supaya di sana kau bisa membangun MDA. Kau mesti bisa menjadi kepala desa. Supaya di sana tidak ada penjual khamar. Kau mesti jadi kepala desa. Supaya di sana tidak ada meja biliar. Tidak ada judi. Tidak ada perbuatan mungkar. Supaya anak-anak muda tidak pacaran di kebun kampung. Karena kau buat peraturan desa. Politik jangan kau tinggalkan. Kau mesti punya kekuasaan. Karena dengan kekuasaan Muhammad Al-Fatih bisa membebaskan Konstantinopel. Begitu hebatnya kekuasaan. Kekuasaan itu manis anakku. Kekuasaan itu manis. Maka banyak semut-semut yang mati di dalam tetesan madu. Ada setetes madu datang semut mencicipi. Manis. Yang pertama tertarik oleh madu itu adalah kakinya. Lama-lama kepalanya. Lama-lama mati dia di dalam tetesan madu. Tapi memang dasar semut yang lain tidak mengambil pelajaran. Datang semut kedua. Jelas di depan matanya. Bahwa ada semut yang mati dalam tetesan madu itu. Tapi dia tidak ambil pelajaran. Dia mati juga lagi. Datang semut ketiga mati juga. Akhirnya gerombolan semut mati dalam tetesan madu. Kekuasaan itu manis anakku.
Ada namanya syahwat kekuasaan. Syahwat makan bisa kau tahan. Syahwat minum bisa kau tahan. Tapi syahwat kekuasaan luar biasa. Tapi kau mesti berkuasa. Kalau tidak, bagaimana kau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan ke-16, mulai hari ini yang belum punya buku catatan, belilah diari. Nah. Belilah diari. Buatlah tulisan. 20 wasiat Ustadz Abdul Somad. Kami dengarkan pada saat pelepasan kami wisudawan, wisudawati, santriwan, santriwati, insan tamu. Andai kau tak dapat menuliskannya secara utuh, poin-poin besarnya saja. Kau tanda tangani di bawah. Hari Rabu, tanggal 24 Juni. Hari Rabu tanggal 1 Zulqa'dah 1441 Hijrah. Bertepatan dengan 24 Juni 2020. Tanda tangan. Hari ini kau lihat tulisan itu biasa-biasa saja. Tapi 20 tahun akan datang. 25 tahun akan datang. 2020 kau tulis, 2050 catatan itu menjadi catatan yang amat sangat berharga. Anakmu akan melihatnya. Istrimu akan melihatnya. Cucumu akan membacanya. Menulislah anakku. Kenangan itu tak bisa diulang kembali. Momen itu tidak bisa. Kau bisa menceritakannya dengan bahasamu di masa akan datang. Tapi bahasamu yang lugu dan lucu dulu, hanya bisa kau temukan dalam tulisan-tulisan menurut masyarakat. Ustadz Abdul Somad punya diari ketika berumur 16 tahun. Hari ini masih tetap dijaga. Hari itulah hari paling indah. Kita tersenyum membacanya. Kadang kita menangis membacanya. Suka duka saat di Mesir. Kepahitan hidup saat di Maroko. Berbagai kesulitan hidup. Ada masa-masa yang sulit itu menjadi kenangan yang begitu indah di masa yang akan datang. Menulislah anakku. Supaya di masa akan datang, orang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Kalau kau tinggalkan rumah yang besar, rumahmu akan dijual orang. Dibagikan kepada ahli waris. Kalau kau tinggalkan motor yang mahal, sampai masanya kau tidak bisa menaikinya lagi. Karena tulang belakangmu sudah bungkuk. Tapi kalau kau tinggalkan tulisan, dari mana kita mengenal Imam Malik bin Anas? Dari kitab Muwatta. Dari mana kita mengenal Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Dari kitab Al-Um. Dari mana kita mengenal Imam An-Nawawi? Dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yang kita baca setiap malam. Maka menulislah anak. Supaya menjadi kenang-kenangan buat anak cucu di masa akan datang. Pesan yang ke-17. Hari ini sahabat-sahabat itu begitu indah persahabatan. Tapi sampai masanya nanti lebih indah lagi. Jangan pernah mengecilkan mereka karena mereka anak yatim. Boleh jadi hari ini mereka susah. Hari berganti, musim berubah, nasib orang macam-macam, rambut sama hitam, nasib orang macam-macam. Bisa jadi 20 tahun akan datang dia menjadi orang hebat. Kalau kau sombong sekarang, kau akan malu menjumpai dia. Tapi kalau kau baik hari ini, di antara kenangan yang baik, sulit orang melupakan. Di antara kenangan yang baik, sulit orang untuk meninggalkan kita. Oleh sebab itu maka sahabat baik tetap dijaga. Pertemuan reuni tetap. Grup-grup tetap dijaga. Tapi yang paling baik di antara itu semua adalah saling mendoakan. Doakan kawan-kawan. Doakan sahabat-sahabat. Yang sombong-sombong, anggap itu suatu kesilapan. Allah memaafkan mereka. Mintakan ampun untuk mereka. Yang baik-baik, doakan mereka supaya istiqomah. Nanti 20-30 tahun akan datang, kebersamaan itu begitu indah. Hari ini Ustadz Abdul Somad punya grup alumni 96. Dulu sama-sama kuliah. Hari ini punya sahabat, alumni Al-Azhar Mesir. Alumni Maroko. Alumni Sudan. Kami tetap jaga itu. Maka Ustadz juga ingin anak-anakku, alumni Ihsan Tama tetap jaga itu. Alumni sama-sama Sudan, indah. Makin mundur ke belakang, alumni sama-sama Maroko lebih indah. Mundur lagi ke belakang, alumni dulu sama-sama di Mesir, lebih indah. Makin mundur ke belakang, alumni dulu sama-sama di pondok pesantren, lebih indah. Mundur lagi ke belakang, alumni sama-sama sekolah, lebih indah. Karena persahabatan kita tak ada kepentingan. Persahabatan kita tidak ada maslahat. Persahabatan di sekolah itu adalah persahabatan yang paling indah.
Oleh sebab itu keindahan-keindahan itu jangan biarkan berlalu, tetap dijaga, tetap dipupuk, tapi dalam bingkai kebersamaan. Hari ini kalian bertemu bersama, foto-foto, cerita-cerita, selesai. Tapi 30 tahun akan datang, kalian bersama akan membuat pondok pesantren. Kalian bersama akan lahir sebuah gerakan umat. Kalian bersama akan lahir sebuah terobosan baru. Kalian bersama akan lahir masjid yang kokoh, megah. Maka kebersamaan tetap dijaga. Pesan yang ke-18. Tadi ada salah seorang guru, sayup-sayup terdengar suara mereka berkata, tanggung jawab kami sudah lepas. Ya, dulu ayah dan ibu kalian menitipkan kalian ke guru-guru. Bapak ibu guru, ini anak kami sibuk cari nafkah, kami tidak sanggup mendidik mereka. Kami tidak sanggup melarang mereka main handphone. Kami tidak sanggup menyuruh mereka sholat tahajud malam. Karena kami lelah letih. Akhirnya kalian pun dididik 3 tahun, 6 tahun, selesai. Guru bukan lawan. Guru bukan musuh. Guru adalah orang yang tidak bisa dibalas jasanya dengan apa-apa. Apakah kalian pikir orang tua kalian membayar uang sekolah itu dapat membalas kasih sayang mereka? Tidak, anak. Tak dapat kalian bayar. Oleh sebab itu nanti setelah kalian berhasil, pulang ke sekolah. Cium tangan mereka. Muliakan mereka. Ustadz, kembali ke sekolah SD dulu. Tak bisa memberi banyak. Bungkuskan kain sarung. Bungkuskan mukena. Masukkan duit secukup yang kita mau. Jenguk mereka. Cium tangan mereka. Mereka sangat haru. Mereka dapat surprise yang luar biasa. Mereka tidak pernah berharap itu. Pernahkah berharap di hati guru kalian itu bahwa nanti kalian akan datang, memuliakan, memberangkatkan umroh? Tidak. Mereka semuanya beramal lillah. Tapi kalau kalian kecewakan mereka, kalian mungkin berhasil di dunia. Tapi ilmu kalian tidak berkah. Tak ada keberkahan hidup. Uang kalian mungkin banyak, tapi hati kalian susah. Prestasi kalian mungkin tinggi, hebat. Tapi dada kalian sempit. Tak ada keberkahan. Oleh sebab itu, datang. Bisa datang berkumpul bersama-sama. Alumni angkatan tahun 20 datang. Alhamdulillah. Andai tidak bisa bersama, kalian datang bersama keluarga. Andai tidak juga bisa, datang sendiri. Luar biasa kebahagiaan mereka melihat kalian. Menetes air mata mereka. Mereka terbayang bagaimana lucunya kalian waktu sekolah. Mereka terbayang bagaimana haru birunya kalian waktu tamat. Alumni yang lain tahun 2019 di wisuda di satu tempat. Oh, inilah dia yang angkatan 2000 yang tidak wisuda satu tempat karena COVID-19 itu. Tapi wisuda kalian juga luar biasa. Wisuda kalian streaming. Ada 20 pesan. Yang 2019 tidak dapat 20 pesan. Jadi semuanya ada hikmah yang luar biasa. Kalian menjadi wisudawan, wisudawati, santriwan, santriwati yang paling berkesan. Kalian adalah alumni-alumni yang luar biasa. Karena yang selain ini biasanya biasa saja. 2019 normal. 2018 normal. 2020 new normal. Oleh sebab itu prestasi kalian tunjukkan. Pesan yang ke-19. Pesan ke-19, kalian sadar bahwa ada orang-orang yang kalian lihat sebagai masa lalu. Kalau kalian punya anak, anak masa depan. Kalau kalian punya istri, istri masa depan. Kalau kalian punya teman nanti di kampus, itu masa depan. Kalian punya teman satu kerja di kantor, itu masa depan. Kalian punya partner bisnis, perusahaan, itu masa depan. Tapi kalian punya masa lalu. Kalian numpang di perutnya 9 bulan 10 hari. Kalian adalah dirinya yang membelah diri. Karena kalian tidak langsung datang dari planet Mars atau planet Venus turun ke bumi. Kalian numpang di pelutnya 9 bulan 10 hari. Andai kalau dia jahat, dipukulnya aja kalian 3 kali, mati kalian. Tapi dia tidak jahat. Dia sayang ke kalian. Berapa kali cuci tangannya tidak begitu bersih. Dia sedang makan. Kalian dia cuci. Habis itu dia lanjutkan lagi makan. Berapa kali dia tidak tidur lelap malam karena tangis kalian. Berapa kali dia tidak jadi beli baju hari raya karena hanya untuk baju kalian. Berapa kali dia diusir orang di acara walimah nikah karena kalian menjerit di depan orang banyak. Dia malu. Tapi dia jaga kalian.
Berapa kali dia menahankan seleranya, keinginannya. Dia tidak jadi liburan. Dia tidak jadi beli cincin emas. Dia tidak jadi ganti mobil karena sekolah kalian. Pernah kalian pikirkan itu? Tidak, karena kalian belum pernah menjadi orang tua. Kalian baru bisa merasakan perasaan mereka 30 tahun akan datang. Saat kalian sudah menikah, saat kalian sudah punya anak, barulah kalian menggenang air mata berkata, oh begini rasa ayah kami dulu. Oh begini rasa ibu kami dulu. Tapi saat itu penyesalan kalian tak ada gunanya. Karena mereka sudah mati. Mereka sudah dimakan cacing tanah. Kalian hanya mampu berdiri di atas makamnya menangis. Tangisan kalian tak bisa menjemput masalah. Apakah kalian pikir dia meregang nyawa saat melahirkan kalian? Ayah kalian tak tentu siang malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mencarikan makan untuk sekolah kalian. Pernah kalian pikir mereka minta belikan rumah bagus? Tidak. Ada terbersit di hati mereka, mereka ingin dibelikan mobil baru? Tidak. Mereka hanya ingin melihat saat dia buka kamar, dilihatnya kalian sedang bersujud, salat tahajud. Senang sekali. Mereka senang sekali kalau kalian pakai jilbab panjang yang perempuan. Yang laki-laki pakai baju koko, pakai peci. Bahagia sekali mereka melihat kalian. Tertebus 9 bulan 10 hari itu. Lapang dada mereka. Setelah mereka mati, apapun yang mereka berpuasa nanti buatkan kuburku dari keramik Spanyol yang paling mahal. Tidak. Mereka hanya minta kau bangun tengah malam dan berkata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat kau pulang dari kampus membawa transkrip nilai, ayah, papa, ibu, umi, abi, ini nilai adik. Itulah kebahagiaan mereka. Saat mereka melihat kau duduk di pelaminan, kau selamat dari narkoba, kau selamat dari zina, kau nggak pacaran, itulah kebahagiaan mereka. Tidak sulit membahagiakan mereka anak. Tak perlu kau belikan gelang emas sebesar rantai sepeda motor. Tak perlu. Tak perlu kau berpikir nanti aku harus kerja apa, nabung berapa. Bagi mereka hidup ini simpel, sederhana. Andai pendapat demikian, mereka menganggap itu hanya bonus saja. Senangkan hati mereka. Kalian pernah silap, pernah salah. Oleh sebab itu kalau kalian mau berhasil hidup, cium tangan mereka, peluk mereka. Kalau mereka masih hidup hari ini, puaskan mencium mereka. Kalau ayah ibu masih ada hari ini, puaskan mencium, peluk mereka. Karena sampai masanya nanti, kau rindu. Mukenanya pun kau cium. Pakaian-pakaian yang ada di lemari dulu, kau buka lagi, kau cium untuk menghilangkan rindu. Tempat dia sholat dulu pun, kalau kau sholat di atas itu hilang rindu. Al-Quran yang dulu biasa dia baca, kalau kau baca lagi, hilang rindu. Maka ketika dia masih hidup, jangan kau lawan. Apapun yang dia katakan, diamlah. Karena anak tidak pernah tampak besar di mata orang tua. Hari ini kalian sudah tamat, kelas 12. Tamat kelas 9. Apakah kalian pikir kalian sudah dewasa? Tidak. Di mata mereka, di mata ayah, di mata abi, di mata umi, kalian tetaplah anak kecil yang baru pandai berjalan. Maka jangan pernah ceramahi mereka. Kalau kau ceramahi mereka, mereka melihatmu lucu. Karena ada bayi yang pandai ceramah. Oleh sebab itu, senangkan hati mereka. Bahagiakan mereka. Yang terakhir, hidup ini semua akan berakhir. Kita semua akan mati. Tadi Ustadz awali jam 10.30. Sekarang hampir 11.30. Padahal awalnya ini rencana hanya 20 menit, 15 menit. Belum pernah dalam sejarah streaming aplikasi Zoom, Ustadz Abdul Somad sepanjang ini bicara. Biasa hanya 10 menit, habis itu dialog. Apa yang membuat bicara ini begitu panjang? Yang diharapkan Ustadz Somad dari bicara ini apa? Karena ada alumni Insan Tama yang akan mengingat nasihat ini
20-30 tahun akan datang, ketika itu Abdul Somad sudah mati, dimakan cacing. Abdul Somad tidak ada lagi wujudnya di atas dunia. Hanya kenangan semata. Tapi mungkin ada satu doa dari anak-anak yang mengalir. Ada yang mengirimkan Al-Fatihah, ada yang mengirimkan Yasin, ada yang mengirimkan Khatam Quran, ada yang mengirimkan doa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur Abdul Somad salah satu dari taman surgamu, ya Allah. Itu saja, tak lebih dari itu. Ustadz tak pernah mengharapkan apa-apa. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Aku tak menginginkan balasan, tak pula menginginkan balasan terima kasih. Hanya ingin kenangan baik saja. Berbuat baik kalian, beramal jariah kalian. Bak kata orang Melayu, Abdul Somad ingin menumpang tuah pada kalian. Yang bertuah itu kalian. Kalian adalah anak-anak yang bertuah. Punya ayah baik, ibu baik, punya guru-guru yang baik, tinggal di negeri yang baik, di sekolah yang terbaik. Kalian anak-anak yang baik. Maka Abdul Somad ingin menumpang pada kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan 20 pesan ini bisa diamalkan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilapan. Saya ucapkan tahniah. Selamat kepada anak-anakku. Selamat kepada ayah dan ibunya. Selamat kepada guru-guru. Selamat kepada insan tamu. Terima kasih. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. Jazakumullah Ustaz Abdul Somad. Jazakallah Ustaz Abdul Somad. Wa iyyak. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada amin. Ya. Ya, bisa dilangsung. Sahabat sholat, bisa interaksi dan misalnya untuk bimbing kelas, kita sudah dilakukan jika Sudah, tunggu aja. Afwan, audionya nggak keluar. Audio MC-nya. MC audionya suara. Untuk memimpin, kita sudah memasuki akhir acara. Jadi mohon kesediaan dari Ustaz Abdul Somad untuk menutup acara ini dari doa Ustaz Abdul Somad. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan dosa dan maksiat.
Allahumma ja'al madrasah Insan Tama madrasatan azimatan mubarakah. Jadikanlah Islamic Boarding School Insan Tama menjadi sekolah yang penuh berkah, melahirkan para alumni-alumni mujahidin fisabilillah bi amwali